Halo teman-teman semua, nama aku Linda Wijaya, murid Ibu Hesti yang suka les dan belajar menggambar di saat lagi nggak sekolah. Hari ini aku mau nunjukin ke kalian perjalanan aku sebagai seorang desainer yang berawal dari kecil suka hobi menggambar sampai sekarang aku bisa menekuni karir di bidang graphic design dan illustration di Australia. Aku seneng banget bisa les sama Ibu Hesti. Ibu Hesti itu merupakan salah satu orang yang memainkan peranan besar dalam hidup aku dalam mengembangkan keterampilan aku sebagai seorang desainer dan seniman. Di awal-awal les gambar, Ibu Hesti itu fokus mengajari aku tentang bagaimana cara menggunakan basic art tools seperti pensil 2B untuk menggambar lukisan-lukisan naturalistik. Seperti kalian bisa lihat di sini, kualitas garis yang dibuat oleh kekuatan pegangan pensil aku masih kurang kuat, jadinya gambar aku belum menunjukkan kualitas 3-dimensional yang bagus. Tetapi namanya belajar ya harus belajar lewat practice emang. Gambar ini aku buat di saat aku kelas 3 SD. Sementara itu, gambar-gambar anjing ini aku buat di saat aku kelas 5 SD. Seiring berjalannya waktu dan dengan banyak latihan, kualitas garis yang aku buat juga semakin kuat. Aku mulai mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang berbagai ketebalan dan kedalaman yang aku bisa buat hanya dengan menggunakan salah satu alat gambar sederhana, yaitu sebatang pensil 2B. Salah satu hal kenapa aku juga senang les sama Bu Hesti itu karena aku juga punya teman ngobrol di saat menggambar. Aku bisa bercanda sama ibu walaupun ya tetap belajar. Jadinya aku gak bosen sih dan jadi punya semangat terus untuk latihan dan maju dalam menekuni hobi aku. Nah, di saat aku masuk kelas SMP, aku tuh demen banget baca komik manga. Aku minta Ibu Hesti untuk bantuin aku belajar manga lebih dalam lagi. Aku sadar sih di akhir masa SMP bahwa aku mau banget menekuni bidang seni dan desain bukan hanya sebagai hobi, tapi sebagai karir aku untuk jangka panjang. Di saat inilah Ibu Hesti mulai mengenalkan aku ke dunia desain grafis dan ilustrasi. Aku mulai belajar anatomi tubuh manusia dan raut wajah muka manusia supaya aku bisa menerjemahkan pengetahuan ini ke karakter-karakter manga yang aku buat. Setelah bertahun-tahun mengasah teknik menggambar dengan menggunakan pensil dan drawing pen, progres aku mulai terlihat. Kualitas tebal atau tipisnya garis di dalam gambarku mulai kelihatan. Nah, di saat inilah aku mulai mendalami seni lukis dan teknik warna. Ibu Hesti mulai mengajari aku tentang bagaimana cara mencampur warna dengan cat air, cat minyak, dan bahkan krayon dan pensil warna. Aku juga belajar tentang warna primer, sekunder, dan tertier. Salah satu alat gambar yang aku paling suka di masa SMP adalah cat air dan kuas. Aku giat banget mempelajari berbagai teknik cat air seperti wet on dry, dan dry on dry. Melalui proses trial dan error, aku belajar banyak tentang berbagai hal yang kita bisa lakuin sebagai artis dengan sebatang kuas dan air berwarna. Kesukaanku untuk menekuni bidang desain grafis dan ilustrasi terus bertumbuh sampai akhirnya aku mengejar gelar sarjana di bidang desain grafis di Australia. Selama aku mengejar gelar sarjana ini, aku sering membuat proyek sampingan untuk diri aku sendiri dan juga untuk klien di luar kuliah. Aku belajar untuk memperluas keahlian aku ke arah ilustrasi, animasi, editorial design untuk publikasi, dan juga branding.
Salah satu proyek favorit aku adalah di saat aku diberi kesempatan untuk membuat ilustrasi dan animasi untuk stage design. Aku collaborate with a team of engineers and architects untuk ngebuat stage design yang ditampilkan di depan 10.000 orang di sebuah konser di Australia. Ini adalah pencapaian yang sangat besar banget sih bagi aku karena aku masih mahasiswa sarjana saat itu. Kalian bisa ngeliat project-project sampingan aku yang lainnya dari waktu ke waktu di akun Instagram aku @onesmalldot. Silahkan di follow. Nah, lanjut ceritanya. Di saat aku lulus kuliah, aku bersyukur banget karena aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari tim graphic design di sebuah studio desain di Melbourne. Selama aku bekerja di sana, aku ditunjuk sebagai lead designer untuk memimpin sejumlah proyek-proyek desain. Beberapa klien aku berasal dari industri perhotelan, restoran, konstruksi, perusahaan financial, dan pendidikan. Salah satu proyek yang aku pimpin adalah untuk fine dining restoran yang berhubungan dengan tema barbecue and grill. Nah, di sini aku menggunakan skill-skill menggambar yang aku udah pelajari dari dahulu sejak kecil untuk memproduksi brand identity yang menjual dan menarik konsumen kalangan menengah ke atas. Di proyek ini, aku collaborate sama interior designer untuk menerapkan dan mengintegrasikan desain aku ke dalam buku menu, sistem signage, dan interior ruangan di restoran ini. Nah, di proyek yang ini, aku diberi tugas untuk membuat branding dan website untuk sebuah non-profit company yang misinya itu untuk women empowerment. Proyek ini juga seru banget karena aku dapat kesempatan untuk menggunakan skill ilustrasiku lagi. Aku juga lagi demen banget sama editorial design, makanya website yang aku bikin ini layoutnya aku bikin seolah-olah kayak koran atau majalah Vogue. Walaupun kelihatannya nggak berhubungan sama keahlian menggambar, hal-hal dasar dari website desain itu masih berhubungan sama menggambar loh. Karena aku harus bisa menggambar kerangka websitenya, aku juga harus bisa menggunakan pengetahuan aku tentang komposisi supaya aku bisa menjual ide aku ke klien dan menjelaskan ide aku ke web developernya. Proyek terakhir yang mau aku tunjukin juga berhubungan dengan branding dan website making. Aku senang banget karena desain aku yang terakhir ini berhasil memenangkan medali silver di Melbourne Design Awards 2021. Itu aja sih guys untuk hari ini. Thank you ya udah mau ngikutin perjalananku sebagai seorang desainer dari dahulu sampai sekarang. Nah, bagi kalian yang mikir, wah aku gak ada talenta nih di bidang gambar dan seni, stop. Dan tunggu dulu, ada satu kutipan yang kamu harus dengar. Kreativitas itu bukanlah talenta mistik yang cuma ada di orang tertentu. Iya, memang benar talenta itu ada. Tapi talenta yang gak dikembangin itu melalui latihan atau dalam studi yang mendalam juga akhirnya gak akan bisa berkembang. Semua skill cuma bisa dikembangin melalui trial and error. Dan kalau kalian mau belajar lebih banyak lagi mengenai bidang arts dan desain seperti aku, kalian bisa kontak Ibu Hesti dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!